Dalam kesempatan ini saya ingin merespon perspektif Mas Rumel terkait dengan tema seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang. Pada titik tema inilah saya ingin menanggapi. Kalau persoalan teknis acara, proses acara, saya kira itu sesuatu yang dikatakan penting, nggak penting ya penting. Tapi dalam proses itu targetnya kan terlaksananya sebuah kegiatan, terkonfirmasinya pihak-pihak yang terlibat dengan kesediaan beberapa pihak yang akan dilibatkan dalam seminar itu. Semuanya udah clear semua, alhamdulillah. Saya bersyukur banyak respon dari masyarakat yang menanti acara seminar internasional ini. Tentu acara ini nanti akan menjadi momentum resolusi yang diharapkan bisa menjernihkan diskursus nasab ini dari perspektif keilmuan. Bukan framing, bukan ujaran kebencian, tapi betul-betul ingin mendidik kepada masyarakat. Inilah pola diskusi yang memang tepat dan relevan untuk konteks kekinian. Masing-masing narasumber memberikan perspektif, nanti dipandu oleh seorang moderator, dan peserta boleh menanyakan, bertanya kepada siapa di antara narasumber. Dan narasumber juga punya subjektivitas pandangan dan argumen yang didasarkan pada riset, fakta yang ditemukan oleh masing-masing narasumber di lapangan yang mendukung argumentasi dalam pemaparan di depan peserta. Dan nanti akhirnya peserta yang akan menilai dan yang akan memverifikasi riset siapa yang paling kuat, pandangan siapa yang paling argumentatif. Di antara seluruh narasumber itu, siapa yang memiliki akal, kekuatan korespondensi keilmuannya, kekuatan rasionalisme argumentasi yang dibangun, dan kekuatan empirisme yang menguatkan data-data yang diperlukan untuk kajian yang dipaparkan di depan publik. Juga tentu di situ akan diuji relevansi antara teori dengan fakta. Nah, betul-betul kajian lintas disiplin ilmu. Tetapi memang belum komplit karena acara besok di UIN Wali Songo Semarang ini belum melibatkan DNA, juga belum melibatkan kajian filologi. Betul-betul perspektif historis yang mungkin ada beberapa perspektif historis yang di situ akan ada beberapa data antropologis, sosiologis yang terkait dengan genealogi klan Ba'alwi. Bil khusus di Indonesia tentunya. Tapi yang ingin saya tekankan dalam pemaparan di sini, saya ingin merespon Mas Rumel yang seolah-olah tema itu
tidak boleh bicara tentang nasab. Dan Mas Rumel memahami itu apalagi itu dalam konteks keindonesiaan. Perlu saya sampaikan, tema itu dibuat oleh panitia dengan harapan biar tema itu lebih umum, sehingga masing-masing narasumber itu bisa mengambil sudut pandangnya masing-masing dan lebih bisa dipertanggungjawabkan dari perspektif masing-masing narasumber. Itulah yang akan kita terima untuk bisa mereka ungkapkan. Artinya apa? Masing-masing narasumber yang diundang itu diberi kebebasan untuk mengambil perspektif dari masing-masing narasumber terhadap tema itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan tema yang diajukan oleh panitia itu akan dipahami dari salah seorang di antara narasumber memahami klan Ba'alwi dari perspektif genealogis klan Ba'alwi. Nah, dari perspektif latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia, yang saya kira di situ memungkinkan untuk bicara tentang nasab. Karena mengkaji latar belakang dari sebuah tema yang disodorkan kepada setiap pengkaji itu bisa menjadi satu perspektif yang sah dalam sebuah diskursus. Dan itu saya kira lebih baik. Memaparkan atau menyampaikan materi tema diskusi itu lebih baik didasarkan kepada perspektif yang akan membentuk karakter eksistensi seorang pengkaji atau seorang ilmuwan dengan didasarkan pada akar-akar kajiannya yang relevan dengan riset yang berbasis rasionalitas, empiris, koheren dan korespondensi yang di situ bisa mencerahkan dan memberikan satu pengetahuan penting kepada publik. Itu lebih berarti daripada harus dibatasi terkait dengan migrasi agama klan Ba'alwi di Indonesia, maka di situ tidak layak ketika harus berbicara tentang nasab. Ya tidak begitu. Kalau kajian nasab itu dianggap menjadi latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia, saya kira terbuka dan hak pengkaji untuk menyampaikan itu. Dan nanti peserta bisa menanyakan tema ini kepada pengkaji yang akan mempertanggungjawabkan masing-masing perspektifnya. Yang jelas tema kajian ini tidak membatasi diaspora klan Ba'alwi, atau juga tidak bisa membatasi tentang keberagamaan klan Ba'alwi di Indonesia dengan berbagai konflik dan model aktivitasnya yang berbeda-beda. Tidak bisa dibatasi itu. Sehingga bisa saja narasumber untuk berbicara tentang latar belakang genealogis klan Ba'alwi di Indonesia. Itu hak narasumber. Sehingga di sini kan ada 4 narasumber
Prof. Sumanto akan memiliki otoritas keilmuan yang akan beliau sampaikan. Relevansinya dengan tema besar ini, kita percayakan otoritas perspektif beliau. Kita juga akan mempercayakan otoritas perspektif pihak Robitah. Kita juga akan mempercayakan perspektif Kiai Haji Imaduddin Osman. Hal yang sama kita juga akan mempercayakan perspektif Mas Farihin. Masing-masing punya otoritas yang kita berikan kewenangan sepenuhnya untuk bisa dipresentasikan di hadapan para peserta seminar internasional. Yang kesemuanya itu tidak bisa kita batas-batasi. Yang terpenting tema umumnya seperti itu, dan semua kembali kepada otoritasi atau kembali kepada hak otoritatif perspektif keilmuan dan intelektual para narasumber. Itu saya kira Mas Rumel, ini pengantar menyambut seminar internasional di UIN Wali Songo Semarang. Semoga membebaskan dan mencerahkan pada publik. Sekaligus selamat untuk Prof. Arif Junaidi dan seluruh Sivitas Akademika UIN Wali Songo Semarang yang telah mendukung terlaksananya seminar internasional ini, juga kepada masyarakat yang telah mendoakan dan mendukung. Semoga seminar ini bisa menjadi awal atau langkah awal membangun resolusi dalam tanda kutip diskursus nasab yang sudah lama berlangsung, sehingga seminar ini selain bisa menambah wacana keilmuan dalam sejarah peradaban Islam, juga bisa menguatkan masing-masing otoritas para ilmuwan yang terlibat dalam diskursus ini. Sekali lagi selamat, semoga seminar berlangsung dengan baik dan mencerahkan kepada masyarakat publik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.